Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasri Novianti, stambuk 068. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang hidup. Sebagai sesuatu yang hidup, ia tentu mengalami perkembangan. Perkembangan berarti perubahan. Perubahan itu terjadi karena bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Keterkaitan bahasa dengan manusia itulah yang mengakibatkan bahasa itu menjadi tidak statis, atau dengan kata lain bahasa itu bersifat dinamis. Baik, langsung saja penjelasan tentang perubahan bahasa. Pertanyaan pertama yang mengusik pikiran kita dalam membicarakan masalah perubahan bahasa. Perubahan bahasa itu dapat diamati atau observasi. Terjadinya perubahan itu tentunya tidak dapat diamati, sebab perubahan itu yang sudah terjadi sifatnya hakiki. Bahasa berlangsung dalam masa waktu yang relatif lama, sehingga tidak mungkin diobservasi oleh seseorang yang mempunyai waktu yang relatif terbatas. Berikut ini contoh bahasa Inggris dari masa jelang zaman pujangga Sanskrit. Bisa dilihat sebagai contoh di atas. Baik, contoh di atas menunjukkan telah terjadi perubahan dalam sejarah perkembangan bahasa Inggris. Namun, bagaimana proses perubahan itu terjadi adalah tidak dapat diamati pembagian bahasa Inggris menjadi bahasa Inggris kuno. Pertanyaan dan bahasa Inggris modern sebenarnya penentuan masanya bersifat relatif, sebab bagaimana sudah disebutkan perubahan itu tidak terjadi pada suatu secara formal. Orang menyatakan perubahan status nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Dalam sejarah terbentuknya bahasa Indonesia adalah pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu pada saat berlangsungnya Kongres Pemuda. Namun secara fisik kita tidak dapat melihat adanya perbedaan antara bahasa yang digunakan sehari sebelum Kongres diadakan dengan sehari sesudah Kongres berlangsung. Perubahan itu dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia secara fisik baru dapat dilihat jauh setelah Kongres itu berlangsung. Dewasa ini kita dapat melihat perbedaan itu. Baik, pembahasan kedua tentang pergeseran bahasa. Pergeseran bahasa menyangkut masalah penggunaan bahasa oleh seseorang penutur atau sekelompok penutur yang bisa terjadi sebagai akibat perpindahan dari satu masyarakat tutur ke masyarakat tutur lain. Kalau seseorang atau sekelompok orang penutur pindah ke tempat lain yang menggunakan bahasa lain dan bercampur dengan mereka, maka akan terjadilah pergeseran bahasa itu. Pendatang atas kelompok pendatang ini untuk keperluan komunikasi mau tidak mau harus menyelesaikan diri dengan meninggalkan bahasa sendiri.
lalu menggunakan bahasa penduduk setempat. Dalam kelompok asal mereka memang dapat menggunakan bahasa pertama mereka, tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain tentunya mereka tidak dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasa sendiri. Sedikit demi sedikit mereka harus belajar menggunakan bahasa penduduk setempat. Andai kata kasus ini terjadi dalam masyarakat Indonesia, memang ada pilihan lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sebagai bahasa ini memang difungsikan untuk menjadi alat komunikasi antar suku. Kalau para pendatang itu juga tidak memahami dan menguasai bahasa Indonesia, maka untuk berkomunikasi mereka terpaksa harus dapat menggunakan alat seadanya dan bisanya. Berikut ini kita lihat beberapa kasus pergeseran bahasa dalam masyarakat multilingual Indonesia sebagai akibat dari perpindahan atau mobilitas penduduk. Baik, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu pemertahanan bahasa. Menurut Sumarso, penduduk desa Laluan yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan menggunakan bahasa sejenis yaitu bahasa Melayu sebagai bahasa satu. Dengan semua beragam Islam di tengah-tengah bahasa dua yang lebih dominan yaitu bahasa Bali, mereka dapat bertahan menggunakan bahasa pertamanya, yaitu bahasa Melayu Lalon. Sejak abad ke-18 yang lalu ketika leluhur mereka yang mengaku berasal dari Bugis dan Pontianak tiba di tempat itu, faktor apakah yang membuat mereka bertahan? Menurut Sumarso adalah pertama, wilayah permukiman mereka terkonsentrasi pada suatu tempat yang secara geografis yang terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali. Kedua, adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Lalon dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Lalon lainnya. Ketiga, anggota masyarakat Lalon memiliki sifat keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat berbudaya dan bahasa Bali. Keempat, adanya loyalitas yang tinggi dari anggota masyarakat Lalon terhadap bahasa Melayu dalam konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini menjadi lambang identitas dari masyarakat Lalon yang beragama Islam. Dan yang terakhir, adanya kesinambungan penyalihan bahasa Melayu Lalon dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya. Dan bahasa Indonesia tidak dianggap mempunyai konotasi. Demikian, inilah presentasi dari saya mengenai perubahan, pergeseran, dan pemertahanan bahasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.